Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam Waalaikumsalam. hari ini, saya akan mempresentasikan textbook reading dengan judul Cognitive Rehabilitation. Terima kasih pada Dr. Joni atas kesempatan waktunya untuk dapat membimbing kami. Baiklah, sebagai pendahuluan di sini mengenai cognitive rehabilitation pada kasus brain tumor. Jadi seperti yang sudah diketahui bahwa saat ini untuk kasus-kasus brain tumor memiliki survival rate yang semakin meningkat. Pada buku ini disebutkan yang pertama adalah pada kasus low to intermediate grade, di mana survivalnya dapat mencapai 10-15 tahun. Kemudian yang kedua, untuk kasus seperti high grade GBM, mediannya naik yang dari sebelumnya 9-12 bulan, saat ini bisa mencapai 18-24 bulan. Karena angka harapan hidup yang semakin meningkat yang ini, kemudian nanti akan menyebabkan bagaimana munculnya morbiditas terkait dari penyakit yang muncul, sehingga diperlukan suatu terapi jangka panjang. Salah satu kelainan morbiditas yang mungkin muncul akibat dari tindakan kita, baik itu operasi atau dari tumornya itu sendiri, adalah gangguan dari kognitif dari pasien. Gangguan dari kognitif dari pasien sendiri diketahui bisa berupa gangguan psikomotor, gangguan atensi, dan juga gangguan memori, di mana di sini merupakan defisit pada memori pasien, lalu gangguan pada fungsi eksekutif, baik itu kontrol kognitif, suatu perencanaan, ataupun bagaimana sikap dari pasien itu. Selanjutnya adalah gangguan defisit vokal, di mana ini tergantung dari lokasi dari tumor atau lokasi operasi yang kita lakukan. Lalu untuk gangguan kognitif ini sendiri, dalam buku ini disebutkan bahwa pada kasus low-grade glioma terdapat 29% yang mengalami gangguan kognitif. Sedangkan pada kasus brain tumor secara umum didapatkan 50-90%. Untuk gangguan kognitif ini sendiri diketahui memiliki etiologi yang multifaktorial. Dalam buku ini dibagi menjadi 3, baik itu dapat dari tumornya itu sendiri, dapat merupakan akibat dari suatu medikasi atau pengobatan yang diterima oleh pasien, dan dapat juga merupakan akibat dari emosional atau gangguan emosional pasca operasi. Dari tumor itu sendiri berkaitan dengan progresivitas dari tumor, dan juga bagaimana komplikasi neurologi akibat tumornya, serta jenis dan volume tumor. Hal ini tentu akan berbeda apabila tumor itu baik itu dari low grade atau high grade yang memiliki progresivitas tumor yang besar sehingga dapat mengalami defisit neurologis sebelum dilakukan tindakan operasi atau pasca tindakan operasi. Untuk medical treatment sendiri ini dapat merupakan akibat dari suatu pembedahan, akibat dari kemoterapi, radioterapi, atau obat-obatan anti-epilepsi. Di mana pada radioterapi ini sendiri diketahui, dijelaskan bahwa dapat diakibatkan karena adanya radionekrosis dan juga ensefalopati difus yang menyebabkan suatu gangguan kognitif. Sama halnya dengan suatu kemoterapi yang di mana obat-obatan kemoterapi ini yang akan menyebabkan suatu proses inflamasi yang kemudian dapat salah satunya berkomplikasi menjadi gangguan fungsi kognitif. Untuk fungsi emosional sendiri, ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada gangguan kognitif dari pasien pasca operasi. Kemudian di sini untuk gangguan kognitif sendiri, secara umum adalah apabila pada pasien-pasien pasca operasi tumor otak mengalami suatu gangguan kognitif, maka akan mengalami penurunan dari quality of life dari pasien. Dari WHO sendiri menyebabkan bahwa terdapat 3 komponen yang berpengaruh pada supaya dari pasien itu memiliki fungsi yang baik dalam kehidupannya. Itu kita bagi menjadi 3, dari tubuh pasien, dari person atau individu pasien itu sendiri, dan secara fungsi dari sosial. Dari tubuh yang berpengaruh adalah keadaan dari pasiennya atau impairment atau gangguan yang dialami pasien. Dapat suatu gangguan kognitif, itu berupa memori ataupun fungsi eksekutif tadi. Untuk secara individu sendiri dapat dilihat dari bagaimana seorang individu itu mengalami batasan dalam suatu melakukan aktivitas. Dalam mengalami aktivitas ini dapat kita lihat pada aktivitas kesehariannya, di mana pasien yang mengalami gangguan kognitif ini tentu akan
kesulitan dalam menjalankan aktivitas dan perencanaan aktivitas dalam kesehariannya. Yang kemudian selanjutnya akan berpengaruh kepada sistem sosialnya, di mana pasien tentu akan terdapat keterbatasan dalam mempengaruhi interaksi sosialnya, sehingga tidak bisa berinteraksi sosial, yang di mana ini nanti tentu akan berpengaruh pada pekerjaan pasien atau pada sekolah pasien apabila pasien masih pelajar. Lalu selanjutnya masuk pada pembahasan utama, di mana di sini untuk rehabilitasi kognitif kita bahas dulu mengenai apa itu rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini secara garis besar berfokus pada peningkatan fungsi dan juga kualitas hidup dari pasien. McClelland sendiri menyebabkan bahwa rehabilitasi merupakan proses interaktif di mana pada pasien yang mengalami disabilitas karena injuri ataupun penyakitnya bekerja sama dengan staf medis, relatif atau keluarga pasien, dan juga suatu komunitas untuk mencapai kondisi optimal dari pasien itu sendiri, baik secara fisik, psikologikal, sosial, ataupun vokasional dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu untuk kognitif rehabilitasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan fungsi kognitif dan juga independensi dari pasien melalui berbagai intervensi yang dilakukan untuk mengurangi gejala-gejala ataupun penyakit akibat suatu disabilitas yang dialami pasca operasi. Lalu perbedaan dari cognitive rehabilitation sendiri secara teori, dalam buku ini disebutkan ada perbedaannya secara garis besar dibagi menjadi 3, yang masing-masing nanti akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama untuk pendekatan cognitive rehabilitasi ini dibagi 2, apakah itu pendekatan secara modular atau pendekatan secara komprehensif. Pendekatan secara modular itu berarti kita berfokus pada satu kelainan spesifik yang dialami pasien. Sebagai contoh, apabila pasien mengalami gangguan memori, maka kita akan spesifik menangani dari gangguan memori tersebut tanpa memperhatikan hal-hal yang lain. Berbeda halnya dengan pendekatan secara komprehensif, di mana pendekatan secara komprehensif ini terapi yang kita berikan dengan mempertimbangkan berbagai macam penyakit yang dialami oleh pasien, baik itu secara kognitif atau emosional. Jadi dipertimbangkan selain ada gangguan kognitif seperti mungkin memori atau atensi, maka juga dipertimbangkan bagaimana emosional dan juga dari kepribadian dan sikap dari pasien dalam kesehariannya. Di mana comprehensive approach ini nanti dia juga mencakup dari modular approach, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai pendekatan secara holistik atau secara keseluruhan, di mana ini disebut juga sebagai rehabilitasi neuropsikologikal. Yang dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan ini nanti tidak hanya pada pendekatan kognitif, tapi juga secara emosional, psikososial, dan juga keseharian dari pasien yang merupakan akibat dari gangguan otak, terutama pada pasien-pasien tumor otak pasca operasi. Berikut adalah contoh, salah satu contoh dari pemeriksaan untuk menilai asesmen gangguan kognitif yang dialami pasien, seperti mungkin yang dijelaskan sebelumnya. Kita bisa menilai di sini apakah pasien mengalami suatu gangguan memori, atensi, berdasarkan dari tes-tes yang diberikan. Sebagai contoh di sini mungkin ada tes MOCA dan juga RWANS untuk menilai gangguan kognitif mana dari pasien. Pada pasien mungkin bisa mengalami salah satu ataupun semua dari gangguan kognitif ini nanti. Sehingga apabila sudah kita tentukan gangguan kognitifnya, maka kita akan bisa berfokus pada gangguan tersebut untuk menangani gangguan kognitif tersebut. Selanjutnya yang pembagian yang kedua adalah pendekatannya bisa suatu restoratif ataupun kompensatori. Yang membedakan adalah untuk restoratif sendiri adalah berfokus pada penyebab dari defisitnya tersebut. Jadi kita tidak berfokus pada efek dari defisitnya, tapi penyebab dari defisitnya. Sehingga kita bertujuan untuk mengurangi keparahan dari defisit tersebut. Sebagai contoh, apabila pasien mengalami suatu gangguan memori, maka akan dilakukan training atau latihan untuk mengatasi gangguan tersebut secara berulang dan secara intensif sampai didapatkan hasil optimal dari pasien tersebut. Beda halnya dengan kompensatori, di mana kompensatori ini kita tidak
berfokus atau bertujuan pada penyebab dari defisit tersebut, tetapi kita melakukan kompensasi dari pasiennya, bagaimana supaya bisa menjalani kehidupannya atau independensinya dengan menggunakan alat bantu yang bisa digunakan pasien. Sebagai contoh, di sini adalah apabila suatu pasien mengalami gangguan pada suatu memorinya, tentu strategi yang diberikan berbeda pada pasien. Sebagai contoh di sini untuk ibu-ibu apabila berbelanja, maka dapat dilakukan alat bantu seperti alat bantu tulis untuk mengingat list belanjaannya, atau beda halnya. Dan strategi ini nanti juga akan berbeda apabila pada pelajar-pelajar di sekolah untuk mengatasi gangguan memorinya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah pembagian secara kontekstual dan dekontekstual. Yang membedakan secara kontekstual ini adalah bahwa rehabilitasi yang kita lakukan dengan memberikan contoh nyata suatu kasus pada pasien, sehingga pasien dapat menginterpretasikannya apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, pasien diberikan suatu kasus, di sini di buku ini disebutkan bahwa ketika mengendarai mobil, lalu pada persimpangan jalan, apa yang harus dilakukan oleh pasien? Apakah harus berbicara ataupun apa yang dilakukan dari pasien? Apakah berhenti dulu ataukah lanjut untuk mengendarai mobilnya? Berbeda halnya dengan dekontekstual, di mana dekontekstual ini adalah diberikan pelatihan-pelatihan pada pasien. Sebagai contoh, di sini pasien diberikan pelatihan-pelatihan melalui sistem komputer. Jadi apabila pasien melihat diberikan suatu contoh ada gambar dan huruf, apabila pasien melihat suatu huruf, lalu pasien diminta untuk memencet tombol di komputer. Tapi apabila melihat suatu angka, maka pasien tidak perlu untuk memencet komputer. Jadi untuk menilai atensi dari pasien tersebut. Berikut adalah contoh saya ambil dari referensi lain mengenai bagaimana penggunaan rehabilitasi kognitif ini pada kasus brain injury. Tapi pada contohnya ini bukan pada brain tumor, tapi lebih pada traumatic brain injury. Di sini contohnya penggunaan dari modular cognitive rehabilitation. Di sini modular seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa berfokus pada salah satu impairment. Jadi kita nilai dulu impairmentnya apakah gangguan bahasa, atensi, ataupun memori. Kemudian nanti setelah itu baru kita menentukan tujuannya, apakah mau yang restoratif ataupun juga kita mau kompensatori atau dua-duanya. Di mana nanti kompensatori lebih menggunakan alat bantu yang bisa kita gunakan pada pasien, sedangkan untuk restoratif nanti kita menggunakan latihan-latihan untuk meningkatkan kelainan yang dialami pasien. Lalu selanjutnya di sini dilakukan pendataan mengenai potensial mediator yang mendukung efektivitas dari terapi pasien tersebut. Bisa berupa dari faktor personalnya seperti umur, kemudian dari faktor lingkungan, support dari lingkungannya, dan juga kualitas dari rehabilitasi kognitifnya. Lalu outcome-nya yang diharapkan adalah dari aktivitasnya peningkatan dari aktivitas kesehariannya. Dan juga outcome selanjutnya adalah partisipasi pasien pada lingkungan sosialnya. Yang pada intinya kesemuanya ini nanti adalah untuk meningkatkan quality of life dari pasien. Berikut yang selanjutnya adalah contoh konsep rehabilitasi kognitif dengan komprehensif. Kalau tadi modular cuma memperhatikan salah satu dari impairment-nya, pada komprehensif ini kalau bisa kita lihat di sini juga ditambahkan faktor psikologikal. Jadi kita harus memperhatikan juga mengenai gangguan seperti kecemasan, lalu juga depresi juga dipertimbangkan dalam model rehabilitasi ini. Di mana nanti kembali lagi tujuannya bisa suatu restoratif, kompensatori ataupun keduanya. Berikut juga sama untuk faktor-faktor yang menilai efektivitas dari kognitif rehabilitasinya, lalu outcome yang dihasilkan sama dengan yang sebelumnya, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan dari kualitas hidup dari pasiennya. Berikut rangkuman mengenai komponen-komponen dari cognitive rehabilitation. Intinya adalah meningkatkan dari kemampuan dari di sini ada komponen edukasinya,
dari proses dari pelatihannya, meningkatkan dari skill pasien, lalu strategi dari pelatihannya, bagaimana yang dilakukan menggunakan faktor dari internal, eksternal, ataupun dari lingkungan untuk meningkatkan keberhasilan dari rehabilitasinya. Yang nanti pada akhirnya nanti diharapkan pasien memiliki aktivitas fungsional dalam keseharian yang lebih baik. Selanjutnya di sini pada buku ini untuk selanjutnya menjelaskan mengenai berbagai macam penelitian yang telah dilakukan, terutama untuk menilai apakah suatu kognitif rehabilitasi pada kasus-kasus brain trauma yang telah dilakukan tindakan operasi memiliki suatu efektivitas atau tidak. Studi yang pertama di sini ada satu case study di mana ini kasusnya adalah astrositoma. Lalu 4 bulan dilakukan intervensi untuk rehabilitasi kognitifnya. Lalu di sini didapatkan bahwa setelah dilakukan rehabilitasi kognitif, diketahui bahwa terdapat peningkatan dari kognitif dari pasiennya, sehingga dikatakan bahwa rehabilitasi kognitif pada kasus ini dikatakan efektif. Lalu yang kedua adalah ada suatu RCT, di mana ini dilakukan pada tahun 2008, dilakukan selama 2 minggu, terdapat 13 pasang dari pasien dengan brain tumor. Ini dilakukan kombinasi dari rehabilitasi kognitif dan juga problem solving terapi. Kemudian setelah kesimpulannya, di sini juga 88% pasien dapat belajar atau dalam strategi untuk pembelajarannya diketahui bahwa efektif, terutama setelah dilakukan follow up selama 3 bulan. Selanjutnya adalah studi yang dilakukan pada 140 pasien dengan pasien low grade glioma dan non-positif glioma yang secara klinis sudah stabil. Ini dilakukan di Belanda. Lalu pada pasien ini pun juga dilakukan intervensi yang dilakukan 6 hari selama 1 minggu dengan masing-masing sesi ada 2 jam. Untuk tindakan rehabilitasinya berupa komputer base juga, dan juga ada kompensatori juga yang dilakukan. Lalu di sini untuk evaluasinya pada immediate treatment-nya, evaluasinya didapatkan hasil secara statistik signifikan. Lalu pada 6 bulan setelah follow up juga didapatkan hasil yang signifikan. Jadi kesimpulannya memang brain cognitive rehabilitasi ini memiliki hasil yang signifikan. Sama halnya dengan studi yang dilakukan selanjutnya pun juga demikian. Dengan pada tahun 2010 dilakukan pada kasus ini dengan high grade glioma. Lalu setelah dilakukan selama 12 minggu didapatkan hasil juga peningkatan pada fungsi kognitif dari pasien. Berikut RCT yang dilakukan di Italia pada 2013 pada 58 pasien. Pada hal ini pun juga kelompok intervensi dilakukan terdiri dari 16, di mana setiap sesinya dilakukan selama 1 jam, dilakukan training kognitif. Pada hasil akhirnya pun didapatkan suatu peningkatan yang signifikan dari fungsi kognitif dari pasien. Kemudian contoh yang terakhir di sini adalah penggunaan yang menarik adalah dengan penggunaan dari virtual reality, di mana virtual reality ini dicoba dilakukan pengujian apakah memiliki efektivitas yang sama atau lebih baik untuk program kognisi rehabilitasi kognitif. Di sini dibagi dua, ada control group yang menggunakan computer base untuk rehabilitasinya, dan juga untuk grup dengan virtual reality-nya dengan menggunakan virtual reality. Di sini didapatkan bahwa pada grup yang dilakukan training dengan virtual reality memiliki hasil yang signifikan, outcome yang lebih baik bila dibandingkan dengan computer base. Sehingga kedepannya virtual reality training ini mungkin bisa digunakan sebagai salah satu modal terapi untuk rehabilitasi kognitif. Berikut adalah rangkuman dari buku ini mengenai jurnal-jurnal penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan efektivitas dari rehabilitasi kognitif pada kasus brain trauma. Di sini mungkin yang terbaru adalah pada tahun 2016, di mana di sini dilakukan satu case study, cuma satu kasus saja yang astrositoma. Pada prinsipnya pun di sini mendapatkan hasil yang memuaskan, di mana terdapat peningkatan dari memori, atensi. Pada prinsipnya fungsi kognitif dari pasien tersebut meningkat.
Namun yang kekurangannya adalah pada kasus ini hanya dilakukan satu kasus studi, sampelnya tidak terlalu banyak. Kemudian berikut adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, di mana penelitian yang paling awal dilakukan adalah sudah dilakukan sejak pada tahun 1983, di mana ada case study juga yang dilakukan untuk menilai dari peningkatan kognitif dengan dilakukannya rehabilitasi kognitif. Dari kesimpulan dari berbagai macam studi atau penelitian yang telah dilakukan tadi, meskipun memiliki heterogenitas data yang bermacam-macam dan belum ada suatu penelitian dalam jumlah yang sangat besar, namun dapat diketahui bahwa kognitif rehabilitasi ini merupakan suatu terapi rehabilitasi yang sangat efektif, terutama untuk meningkatkan fungsi kognitif dari pasien itu sendiri. Namun memang kekurangannya adalah sampai saat ini belum ditemukan untuk cara dari rehabilitasi kognitifnya belum terkonsep secara sama. Jadi masih tiap-tiap center memiliki rehabilitasi kognisi yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini dari The Society for Cognitive Rehabilitation melakukan rekomendasi bahwa pertama, untuk perencanaan terapi kognitif sendiri harus direncanakan dengan matang sehingga mencapai tujuan maksimal yang diharapkan. Selanjutnya yang kedua adalah semua tujuan dari rehabilitasi sendiri harus spesifik dan juga realistik, sehingga dari pasien sendiri dapat mendapatkan hasil yang optimal. Lalu untuk kognitif rehabilitasi sendiri dapat dilakukan untuk program dari restorasi, untuk dari restorasi perbaikan dari gangguan fungsi dari pasien, ataupun dengan penggunaan alat bantu untuk meminimalkan dari defisit kognisinya. Lalu terapi yang diberikan harus sistematik dan terstruktural dan dilakukan secara berulang. Dan juga diperlukan suatu pendekatan multidisiplin agar mendapatkan hasil yang optimal. Lalu selanjutnya adalah intervensi ini sendiri pada akhirnya adalah bertujuan untuk mendapatkan hasil fungsional pada kehidupan dari pasien. Lalu yang keenam adalah diharapkan bahwa untuk terapi dari rehabilitasi kognitif ini sendiri dapat dilakukan praktek secara real life atau dapat dilakukan skenario sesuai dengan kondisi real dari pasien. Selanjutnya untuk gangguan defisit sendiri dengan mempertimbangkan kondisi pasien diharapkan dapat menghasilkan rehabilitasi yang berhasil dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Lalu juga untuk defisit kognitif yang dialami pasien juga harus berfokus untuk menangani dari emosional dan juga psikososial dari pasien. Selanjutnya yang terakhir pada buku ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan juga teori plastisitas neural yang mendukung adanya suatu rehabilitasi kognitif pada buku ini. Yang pertama adalah mengenai dari kerangka teori pada buku ini, bahwa prinsipnya adalah untuk recovery kognitif sendiri memerlukan suatu skill pembelajaran yang berulang-ulang, di mana pada prinsipnya adalah dilakukan pembelajaran dan juga memori yang penting, karena hal ini bersifat krusial pada proses rehabilitasi, di mana ini di sini dikatakan bahwa teori dari rehabilitasi, intinya rehabilitasi bila dilakukan tanpa suatu model pembelajaran yang jelas, maka itu seperti kendaraan tanpa mesin, jadi tidak bisa kemana-mana. Jadi memang harus dilakukan model pembelajaran yang jelas. Makanya pada recovery kognitif sendiri, terutama bertujuan atau berfokus pada proses learning dan juga memori. Selanjutnya,
penelitian-penelitian atau studi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa di mana di sini pada observasi yang dilakukan bahwa pasien-pasien yang telah mengalami defisit kognitif, bila dilakukan suatu rehabilitasi kognitif, ini dapat menerima suatu informasi yang baru dan juga dapat mempelajari hal yang baru, sehingga yang selanjutnya akan memiliki fungsi kognitif yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian pada pendekatan yang lain, di sini diketahui bahwa pembelajaran informasi yang baru dan juga tugas kognitif yang secara spesifik ini dapat mencetuskan suatu koneksi yang baru dari suatu sistem saraf itu sendiri, sehingga terbentuk suatu proses, di sini dikatakan proses interkoneksi dari jaringan saraf itu, yang kemudian akan dijelaskan selanjutnya mengenai teori plastisitas. Di sini selanjutnya dijelaskan mengenai memori. Jadi bahwa suatu memori itu terbentuk akibat suatu koneksi antara suatu unit dari neuron. Apabila ini kita hubungkan dengan prinsip dari HEP, di mana HEP ini sendiri yang pertama kali mencetuskan mengenai neural plasticity, bahwa dikatakan intinya adalah di mana bisa terbentuk suatu koneksi yang baru apabila terdapat suatu kerusakan pada suatu akson atau dendrit tersebut, sehingga pada pasien dapat mengalami peningkatan dari kognitifnya. Lalu di sini dikatakan selanjutnya mengenai dari recovery setelah terjadinya brain damage, dikatakan bahwa otak sendiri pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri melalui synaptic turnover. Jadi turnover di sini adalah bagaimana dari proses synapse itu terbentuk baru dan juga terhentinya proses sinaps itu sendiri. Lalu untuk synaptic turnover sendiri merupakan kunci penting dari proses rehabilitasi kognitif ini, sehingga di sini untuk proses recovery-nya dari brain damage ini nanti dari brain damage ini nanti melalui mekanisme pembelajaran yang baru, sehingga terbentuk proses plastisitas dari neuronnya. Lalu kemudian di sini mencoba menjelaskan mengenai prinsip dari neuroplastisitas sendiri, bahwa dua neuron di sini yang mengalami diskoneksi karena injury dapat terkoneksi kembali melalui suatu aktivasi yang bersamaan, sehingga nanti timbul koneksi yang baru dari neuron tersebut. Aktivasi secara simultan ini nanti antar neuron secara garis besarnya nanti akan menghasilkan fungsi yang baru dari neuron tersebut. Fungsi ini dapat terjadi melalui proses repetisi yang berulang. Lalu di sini disebutkan bahwa kapasitas dari suatu sistem saraf pusat untuk beradaptasi terhadap respon perubahan lingkungannya atau suatu lesi, ini disebut suatu neuroplasticity, di mana ini merupakan hasil dari neuropsikologi dan juga studi neuroanatomi pada hewan yang telah dilakukan, bahwa diketahui juga didapatkan adanya suatu neuroplasticity.
Di sini untuk menjelaskan mekanisme patofisiologi dari cerebral plasticity sendiri, dalam buku ini disebutkan bahwa bisa mengalami perubahan baik secara mikroskopik ataupun makroskopik. Untuk mikroskopik sendiri di sini dibagi menjadi perubahan pada modulasi dari efisiensi sinaps, lalu terdapat pembukaan dari laten koneksi ini, jadi ada koneksi yang sebelumnya belum ada, maka akan teraktivasi kembali, lalu ada modifikasi dari fenotipnya, dan juga neurogenesis. Neurogenesis ini pembentukan dari neuron baru. Ini dijelaskan juga bahwa pada studi itu ada yang menyebutkan bahwa karena adanya suatu juga ditemukan pada manusia sel progenitor multipoten, sehingga bisa terbentuk suatu neuron yang baru. Lalu secara makroskopik di sini bisa terjadi perubahan diathesis, fungsional redundansis, dan juga compensatory recruitment. Di mana compensatory recruitment ini adalah terdapat mekanisme kompensasi dari neuron yang lain yang memiliki fungsi yang sama dengan neuron yang mengalami injury, sehingga fungsi dari neuron yang mengalami injury ini akan digantikan oleh neuron yang lain. Kemudian pada dasarnya cerebral plasticity ini sendiri nanti yang akan merupakan kerangka teori dari bagaimana intervensi rehabilitasi kognitif ini dapat dilakukan, sehingga dapat dijelaskan apabila pada pasien yang telah mengalami injury memiliki cerebral plasticity yang baik, selanjutnya adalah dari rehabilitasi kognitif ini dapat menghasilkan outcome fungsi kognitif yang lebih baik pada pasien. Konklusi dari buku ini adalah bahwa pada intinya adalah gangguan kognitif yang dialami pasien pada pasien-pasien dengan injury setelah dilakukan tindakan pasca operasi pada brain tumor, apabila dilakukan rehabilitasi kognitif yang juga dilakukan secara holistik dengan partisipasi dari baik itu keluarga ataupun komunitas yang lainnya, diharapkan dapat mencapai kondisi optimal pada pasien sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Berikut untuk akhir dari textbook reading yang sudah ada masukan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari panelis? Tanya, dokter. Ya, monggo. Ini dengan cognitive rehabilitation seperti yang kita ketahui, tadi salah satu dari tujuannya yaitu untuk meningkatkan fungsi dari pasien seoptimal mungkin. Nah, ini pada nomor 7 ini disebutkan restorasi dan kompensatory terapi. Nah, tadi kalau enggak disebutkan kalau restoratif memperbaiki dari kognitif reduktifnya dan kompensator ya, lebihnya itu ya mencoba berat dengan kual yang ada. Nah, untuk bahwa kita yang restorasi atau yang ada power kompensator itu kasus yang ada case seleksi seperti kurang jelas. Gimana pertanyaannya bedanya gitu? Kapan diterapkan pada kasus yang bagaimana? Kapan kita pakai intervensi restoratif, kapan kita pakai terapi adaptif atau kompensatori, gitu kan? Pertanyaannya gitu ya? Iya, dok. Ya, masih Coba slide-nya tadi. Di sini tadi sudah dijelaskan mengenai tujuannya. Jadi untuk restoratif memang bertujuan untuk mengatasi dari penyebab dari defisitnya, sedangkan kompensatori untuk memberikan alat bantu pada pasien
untuk menangani defisitnya. Jadi apabila ada gangguan memori pada restoratif, tentu dilakukan latihan mengenai memori secara repetitif dan juga intensif sehingga meningkatkan fungsi kognitifnya. Namun pada adaptif ini dilakukan alat bantu apabila mengalami gangguan memori. Sebagai contoh tadi bisa diberikan suatu note atau catatan untuk mengingat dari pasiennya. Ini kembali lagi pada di sini ada salah satu bagan tadi yang dijelaskan, namun contohnya ini adalah pada kasus TBI, di mana sebenarnya untuk penggunaan dari restoratif atau kompensatori ini adalah sesuai dengan tujuan dari kita. Pada prinsipnya kedua ini bisa dilakukan bersamaan, jadi baik itu restoratif ataupun kompensatori ini sebagai tujuan dari terapi kita bisa kita lakukan secara bersamaan. Jadi kan tujuan dari restoratif dan juga untuk tujuan dari kompensatorinya. Atau apabila kita ingin mencapai salah satu dari tujuannya ini juga bisa dilakukan apabila ingin berfokus pada restoratif aja atau pada kompensatori aja. Karena mungkin pada studi yang dilakukan sebelumnya itu pada prinsipnya adalah untuk fokus pada salah satu tujuannya sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal seperti itu. Namun tidak dijelaskan apakah memang untuk suatu gangguan memori apakah yang memang terlalu berat yang tidak membaik dengan restoratif kemudian dilakukan kompensatori. Pada buku ini memang tidak dijelaskan dan juga mohon maaf belum menemukan juga untuk sumber yang lain apakah karena model pada brain tumor sendiri memang belum kami dapatkan. Oke, kalau dilihat itu dan atau, jadi bisa salah satu atau keduanya. Karena satunya itu mengembalikan fungsi, kompensator itu kalau fungsinya kadang rusak di satu teknik lain yang digunakan untuk mengkompensasi itu ya mungkin pendapat maksudnya ya. Kalau restoratif menghilangkan penyebabnya, kalau kompensatoris sudah kadung rusak, gimana supaya bisa berfungsi kembali secara optimal. Ya, Oke, ada pertanyaan lagi atau kurang puas, Dr. Tommy silakan. Ampun, monggo yang lain mungkin. Ya dok, saya mau tanya dok. Ini kayaknya menjawab pertanyaan saya yang beberapa pertemuan yang lalu tentang skeptis kita terhadap rehabilitasi terhadap fungsi kognitif. Ternyata dijelaskan di sini kayaknya banyak yang signifikan ternyata ya, Galih ya anunya. Iya mas. Diberikan rehabilitasi. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan kalau misalnya pasien-pasien itu kan yang kita ketahui kognitif deteriorasi kognitif itu kan bisa sebelum dilakukan terapi karena tumornya sendiri. Nah, rehabilitasinya itu sebaiknya setelah dilakukan terapi sekalian atau kalau misalnya dia belum dilakukan terapi surgery atau di bedah saraf ada yang baru bedah saraf kemoterapi sudah harus dilakukan yang baru dari Pak Adit. Kayak misalnya kalau di poli-poli kita kan menunggu antrian agak lama gitu. Misalnya dia sudah mendapatkan ada gangguan kognitif, apa sudah boleh dilakukan rehabilitasi kognitif di situ selagi menunggu terapi definitifnya, ataukah terapi rehabilitasi kognitifnya ini nanti sekalian ketika sudah dilakukan terapi definitif maupun radioterapi dan kemoterapi? Baik, terima kasih Mas. Mengenai dari waktu kapan dilakukan rehabilitasi ini sendiri, kalau dari berbagai rangkuman dari studi-studi yang pernah dilakukan mengenai kognitif rehabilitasi, ini semua memang dilakukan setelah tindakan operatif. Jadi pada pasien-pasien ini setelah dilakukan tindakan operasi dari brain tumornya, lalu dinilai scoring-nya dulu, kemudian dilakukan rehabilitasi kognitif dengan intervensi yang berbeda-beda. Selanjutnya dinilai lagi. Memang hasilnya signifikan pada studi-studi yang pernah dilakukan. Namun dari studi ini pun juga tidak ada yang dilakukan sebelum tindakan operatif. Jadi untuk sebelum tindakan operatif dilakukan rehabilitasi sendiri pada kasus-kasus di studi ini tidak ada, kebanyakan adalah postoperatif. Kemudian ada salah satu studi itu yang menyampaikan suatu konklusinya adalah sampai saat ini
kekurangannya adalah masih belum ada definisi waktu yang sama. Jadi kapan harus dilakukan awal dimulainya suatu rehabilitasi kognitif, sehingga masih acuannya itu masih berbeda-beda dari masing-masing studi. Jadi belum ada baku utamanya dari kapan waktunya, apakah sebaiknya dilakukan sebelum tindakan operasi atau setelah dilakukan tindakan operasi. Oke, ada tambahan lagi? Bagus, sudah puas atau mau berpendapat? Silakan. Ya dok, mungkin karena memang terapi-terapi yang di luar negeri itu mungkin memang waktu untuk operasinya cepat, jadi sebelum dia ada fungsi kognitif yang berkurang sebelum dilakukan operasi, dia sudah dapat jadwal operasi duluan. Oke. Tapi semua ini dikerjakan post-op nih ya, kalau dilihat tadinya ini ya. Iya dok, untuk tadinya post-op semua dokter. Semua terapinya post-op kan ini ya. Karena kalau pre-op kondisinya kan pasti sangat terganggu karena tumornya. Jadi latihannya itu setelah kausanya dihilangkan supaya dia bisa balik lagi baru dilatih. Karena kalau masih ada tumornya ya susah juga ngelatihnya ya. Kecuali latihannya itu memang akan membantu untuk proses recovery. Apa misalnya latihan exercise-nya. Ini kan fungsinya ke kognitif. Rasanya sulit kalau dikerjakan pre-op. Oke, ada pertanyaan lain mungkin senior yang bergabung, monggo. Ada siapa yang? Dr. Joni, monggo dok. Ya ini saya agak trouble, tapi sekarang udah bisa dari HP ini. Nah tadi rehabilitasi, neurorehabilitasi yang mendasari ada neuroplasticity sama cerebral plasticity. Itu kira-kira beda prinsipnya apa ya? Kenapa bisa di neurorestorasi atau rehabilitasi? Karena ada neuroplasticity coba tadi. Bedanya dengan cerebral plasticity ya? Oh iya dok. Di sini untuk dari cerebral plasticity sendiri, kalau dari buku ini memang dijelaskan ini dok, terdapat perubahan secara nggak bisa sih buat Zoom ini. mikroskopik dan juga makroskopiknya. Untuk perubahan secara mikroskopiknya ini kalau untuk gangguan suatu modulasi dari sinapnya ini, kalau di sini dijelaskan di sini apabila terjadi suatu cerebral plasticity akibat proses learning atau proses rehabilitasi yang dilakukan tadi, maka akan timbul suatu sinap yang baru yang akan membentuk suatu proses, suatu jalur baru untuk fungsi kognitifnya. Jadi prinsipnya adalah suatu sinap itu sendiri bukan suatu hal yang statik, tapi suatu yang dinamik. Jadi konektivitasnya itu bisa berubah-ubah. Jadi intinya bisa terbentuk suatu sinaps yang baru. Kemudian juga di sini juga dijelaskan bahwa bisa unmasking dari koneksi latennya dok. Untuk unmasking ini sendiri bisa terjadi suatu transformasi. Jadi suatu sinap yang sebelumnya silent ini bisa berubah menjadi fungsional karena proses dari learning atau rehabilitasi yang dilakukan. Di mana mekanismenya ini dikatakan plastisitas jangka pendek atau short term plasticity. Lalu untuk neurogenesis, di sini untuk neurogenesis dikatakan kalau bahwa suatu neuron ini bisa membentuk neuron yang baru karena diketahui dari studi yang dilakukan itu ditemukan adanya suatu sel progenitor multipotent, di mana ini nanti bisa membentuk suatu
neuron yang baru akibat suatu proses learning atau memori, dokter. Kurang lebih kalau yang kami baca seperti itu, dokter. Muanaran. Apa ini? Password ID-nya? Jadi kalau misalkan pada pasien infark yang agak luas, di mana ini memerlukan neuron baru yang banyak, maka neuroregeneratifnya juga akan lama itu ya. Iya. Mungkin ada cara bagaimana, ada enggak penelitian atau jurnal, saya enggak pernah baca, supaya mempercepat timbulnya neuroplasticity itu ya, atau cerebral plasticity itu. Apa yang mana? Harus John. WhatsApp yang mana yang muncul? Di sini. Sebentar. Kalau untuk dari terbentuknya dari mempercepat itu, mungkin untuk saat itu memang belum saya dapatkan, dok. Untuk yang saya baca terakhir memang dari bagaimana proses rehabilitasi ini, salah satunya bisa memicu adanya suatu cerebral plasticity. Tapi kalau untuk yang mungkin hal lain yang dapat mempercepat suatu plasticity-nya ini mohon izin belum kami dapatkan, dok. Yang lain yang mau nambahin setelah baca jurnalnya itu, karena ini menarik sekali. Apakah pasien yang kita operasi akibat tumor otak itu bisa kembali seperti semula? Pertanyaan pasien. Bisa dengan syarat, nah ini kan ada syaratnya ini. Kita ada satu aktivitas latihan untuk memicu cerebral sinap-sinap tadi supaya dia balik lagi, plasticity-nya bisa muncul. Karena plasticity kalau tidak distimulasi dia tidak muncul ternyata ya. Itu begitu ya, Dokter Galih. Cerebral plasticity itu perlu stimulasi berarti. Iya, dok. Kalau dari teori di sini, ini saya hubungkan dari teori dari Dufo yang ada review untuk mengenai patofisiologi dari plasticity-nya. Itu memang dijelaskan bahwa dengan perangsangan dari rehabilitasi ini akan memicu suatu cerebral plasticity, terutama melalui proses dari learning dan juga memori dari rehabilitasinya itu, dok. Kita lihat slide 25 sebelumnya ini. Itu artinya theoretical framework and neuroplasticity. Coba nih kamu terangkan sekali lagi. Di situ disebutkan bahwa dua neuron yang terpisah akibat cedera bisa reconnected jika mereka diaktifkan bersama. Ya, dok. Di sini jadi apabila ada suatu diskoneksi dari neuron tersebut, apabila diaktifkan melalui proses rehabilitasi ini akan timbul suatu sinaps yang baru, jadi saling berhubungan sehingga mengaktifkan fungsi dari neuron tersebut, sehingga akan fungsinya nanti akan dibantu dari neuron yang masih secara fungsional masih baik. Hal ini pun juga nanti berkaitan dengan perubahan cerebral plasticity secara makroskopik yang di slide selanjutnya yang mengenai strategi kompensatori, dokter. Jadi memang dikompensasi dari neuron yang lain yang masih memiliki fungsi yang masih baik. Untuk pengaktifannya sendiri, berarti kalau yang jalan. Ya, untuk pengaktifannya sendiri memang melalui proses repetisi yang berulang dari intervensi rehabilitasi tadi, sehingga diharapkan dapat merangsang suatu cerebral plasticity tersebut. Seperti itu, dok. Nah, itu stimulasinya tuh prinsipnya bagaimana sebenarnya? Kan harus diaktifkan bersama. Jadi latihan-latihan tadi, bagaimana kita bisa tahu bahwa latihan itu menstimulasi itu dengan benar itu gimana? Ada nggak disebutkan?
Kalau untuk di buku ini memang tidak dijelaskan untuk bagaimana latihan yang baik yang bisa merangsang dari plastisitasnya, Dok. Jadi coba lihat yang halaman 23 itu. Halaman 23. Neuropsychological model, kognitif neuropsikologis, cognitive recovery memerlukan learning of skill. The theories of learning and memory are crucial for rehabilitation according to Berkeley. Who claim that a theory of rehabilitation without a model of learning is jadi kan dia akan harus kita ajari lagi kan, artinya dia belajar lagi skill-skill lama yang hilang karena proses tumornya itu. Nah, itu terkait sebenarnya dengan konsepnya. Konsep di awal tuh ada dua konsep. Konsep modular approach, comprehensive approach, kemudian digabungkan menjadi holistic approach. Itu ada contohnya enggak? Yang modular kayak gimana, komprehensif gimana, terus kalau jadi holistik itu jadinya gimana? Kalau di sini tadi yang di buku ini untuk brain tumor memang belum ada, Dok. Kalau ini contohnya untuk yang saya ambil dari referensi lain, Dok, ini mengenai konsep dari modular kognitif rehabilitasi, tapi pada kasus brain injury, traumatic brain injury, Dok. Ini modular ya, jadi spesifik ke suatu kognitif disturbance tertentu berarti ya. Iya, salah satu kognitifnya, Dok. Baik itu atensi atau memori. Domain 1. Iya, salah satu ininya, Dok. Salah satu impair yang mengalami gangguan, Dok. Oke, ini menarik untuk kita. Sebenarnya penting kenapa? Supaya kita bisa memberikan latihan yang optimal ke pasien-pasien kita. Jadi pekerjaan pada saraf itu belum selesai pada saat kita selesai mengangkat tumornya ternyata. Bahwa ada satu latihan yang harus dikerjakan supaya hasil operasi tadi itu bisa memberikan impact yang maksimal. Kita kan sudah hilangkan penyebabnya, tapi kan jaringan saraf yang sudah terlanjur terganggu tadi harus diberikan suatu stimulasi supaya bisa kembali dengan baik. Mungkin tentu nanti kita bicarakan dengan teman rehab supaya mereka mengerti bahwa itu perannya penting bukan cuma di fisioterapi untuk geraknya, untuk aktivitas fisik, tapi juga aktivitas kognitifnya supaya dia bisa kembali ke seperti semula. Mungkin itu. Terakhir Dr. Joni mungkin untuk closing atau ada senior lain yang bergabung belum lihat. Iya, ini ruwet punya saya ini. Muter-muter aduh deh. Enggak, kalau kita bisa melakukan eksperimen ya, neuroplasticity ini bagus ini. Mungkin siapa yang karya akhirnya masih panjang ya? Siapa belum punya judul dan mungkin sama tim tumor, sama Dr. Joni atau sama saya ada. Iya. Jadi misalkan, ini hanya pakai logika ya, hipotesis sel neuron di lobus temporal misalkan. Itu akan bertambah jumlahnya kalau kita lakukan stimulasi auditorik. Di temporal itu auditorik ya. Atau sel di sel-sel neuron di mana? Broca katakan. Ya, kalau kita banyak stimulir itu bisa jauh lebih banyak daripada kalau kita tidak stimulir. Itu barangkali menarik itu. Yang belum punya siapa ya? Tapi animal aja. Animal bisa gerakan kaki, gerakan tangan, nanti bisa
selnya itu bisa dihitung dengan yang distimulir dengan yang tidak. Menunjukkan neuroplasticity bisa dikerjakan dengan latihan-latihan tertentu. Kalau pada manusia tidak mungkin karena dibuka dibuka otaknya kan tidak mungkin. Mungkin itu kalau memang belum ada yang punya bisa dicoba. Mungkin Dr. Bagus nanti coba dicek model-model risetnya kalau neuro rehabilitation ini bagaimana, yang mungkin metode risetnya. Kalau misalnya pakai animal model bagaimana, kalau pakai manusia langsung misalnya pasien post-op tumor kita, apa yang harus diikuti pada fungsi-fungsi kognitif dan terapi apa yang bisa diberikan. Karena saya pernah pengalaman satu kasus itu di area bicara, operasinya benar bersih, tidak ada perdarahan, tidak ada apa, tapi tetap dia ada gangguan bicara post-op. Jadi itu mungkin perlu kita ketahui latihannya model apa, karena saya konsulkan di mana-mana juga mereka nggak ngerti latihannya seperti apa. Belum sampai di level situ partner kita di rehab itu memperhatikan kognitif rehabilitation-nya. Akhirnya membaik, dokter spesialis anestesi senior, ya tapi perlu waktu lama, karena mungkin stimulasinya ya terbatas, tidak seintens kalau kita desain secara khusus seperti ini. Ya, mungkin yang disampaikan Dr. Johnny kalau area Broca ada rehabilitasi khusus yang kita siapkan pasca operasi kalau dia mengalami komplikasi pasca operasi. Mungkin itu Dok, waktunya sudah 1 jam. Kita lanjutkan rapat yang persepsi. Anunya ini juga Zoom-nya ini bukan ya? Beda Dok, nanti saya kirim linknya. Oh iya. Saya tanyakan Zaini dulu. Iya. Yeah. Terima kasih teman-teman sekalian. Diskusi yang menarik, sudah 1 jam kita konsekuen supaya bisa lebih belajar setelah ini. Besok apa topiknya ya? Dok. Besok apa topiknya? Besok midlanotomy Dok. Apa optek ya? Iya, plan kraniotomi. Ya, nanti kalau apa itu? Apa besok? Optek midline kraniotomi Dok untuk besok. Oh, midline, ya. Midline, bukunya yang dari kraniotomi ya. Malam ini terima kasih atas perhatian kawan-kawan dan saudara yang hadir. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.